Pada tahun 1718, Renault mentranslitkan naskah Arab yang berjudul Akbaru al-Sinwahin yang ditulis oleh musafir bernama Sulaiman pada tahun 851. Ia menyebut bahwa ada kerajaan besar bernama Zribuza. Sementara di waktu yang lain, terdapat catatan yang lebih tua dari catatan Sulaiman. Catatan musafir Cina bernama Itsing yang berkembara jauh untuk mempelajari Sabda Widya untuk persiapannya menuju India. Kebiasaan Itsing mencatat perjalanannya menguak kisah masyhur keberadaan kerajaan Sriwijaya. Dalam dua buah karyanya, Nanhan Chekwe dan Neva Chuan, kisah Itsing pada tahun 671 diceritakan olehnya. Ketika angin timur laut mulai bertiup, kami berlayar meninggalkan Kanton menuju selatan. Setelah lebih kurang 20 hari berlayar, kami tiba di Silifoshi. Silifoshi yang dimaksud Itsing di sini adalah Sriwijaya. Tabir itu pun mulai terbuka tentang letak kerajaan Sriwijaya yang saat itu masih berdampingan dengan kerajaan Melayu di Jambi dan kerajaan Kedah di Semenanjung Balaka. Pernyataan Itsing selanjutnya menyebut bahwa orang yang berada di Sriwijaya tidak memiliki bayang-bayang, menunjuk pada tempat yang tepat berada di garis lintang Katulistiwa, memunculkan banyak pendapat yang sampai saat ini masih belum terkuak dengan jelas. Sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, di mana ibu kota negara Sriwijaya? Untuk menguak di mana letak ibu kota negara Sriwijaya, kami bekerja sama dengan Dr. Erwan Suryanegara. Erwan merupakan seorang doktor ilmu seni rupa lulusan ITB yang meneliti keberadaan ibu kota negara Sriwijaya sejak tahun 2004 hingga sekarang. Ia meyakini tempat yang dimaksud Itsing di tengah garis Katulistiwa adalah Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan mengikuti perjalanan Erwan untuk menentukan titik pusat pemerintahan Sriwijaya. Erwan melakukan model pendekatan semiotik dan indeks klausal sebab akibat. Dirinya menemukan beberapa hal menarik tentang titik lokasi yang menjadi pusat pemerintahan kala itu. Berjalan 151 km menuju barat kota Palembang, Erwan mendapati sebuah situs bernama Candi Bumi Ayu. Selamat pagi Pak Ujang. Iya, sedang bersih-bersih, sedang merawat candi ya? Iya Pak. Ya, izin saya mau eksplor, mau lihat-lihat salah satu candi peninggalan Sriwijaya di Bumi Ayu ini. Oh ya, boleh, silakan Pak. Terima kasih. Candi yang memiliki luas 20 hektar ini merupakan tempat peribadatan umat Hindu pada masa Sriwijaya. Jika kita melihat peta kekuasaan Sriwijaya, hal ini dibenarkan, di mana candi berada di daerah Tanah Abang yang merupakan kawasan candi ini ditemukan. Dalam seni rupa, peninggalan ini disebut dengan relief, atau tepatnya teknik relief rendah. Dari visual yang ada, ini diduga kuat masih ada bentuk lain sehingga dia membuat lingkaran bagian posisi di senternya. Jadi hiasan ini atau relief yang berbentuk sulur-sulur flora ini merupakan hiasan dari sebuah lingkaran. Diduga kuat adalah bentuk utuhnya merupakan sebuah lingkaran yang dihiasi oleh relief sulur-sulur flora. Kompleks percandian Bumi Ayu ini, kalau dilihat secara seni rupa,
memang merupakan salah satu komplek percandian yang ditemukan di Indonesia yang kaya dengan hiasan-hiasan reliefnya. Dia merupakan salah satu candi terakota yang memiliki hiasan-hiasan relief maupun arca-arca terakota. Sulur-sulur dari corak seni rupa ini masih terlihat dengan jelas, menjadi nilai yang Erwan kagumi karena nilai seni rupa yang terkandung di dalamnya. Candi Bumi Ayu menyimpan nilai toleransi umat beragama yang dijunjung Kerajaan Sriwijaya saat itu, di mana pada masa itu umumnya kiblat peribadahan masih memegang Buddha sebagai agama leluhur mereka. Situs Bumi Ayu ini sudah diteliti sejak zaman Belanda yang pertama kali oleh F. Tobring tahun 1864. Kemudian 1902 ada Aji Kenap, ada Pan Bos tahun 1930. Terakhir Westernak itu tahun 1936. Nah, kemudian penelitian itu dilakukan oleh Puslit Arkenas itu tahun 73. Kawasan situs Bumi Ayu ini sendiri itu pelestariannya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumsel, menempatkan beberapa juru pelihara untuk melakukan perawatan, membersihkan situs-situs yang ada di kompleks percandian Bumi Ayu ini. Namun kapan candi ini terbuka yang tadinya di dalam gundukan tanah terbuka seperti sekarang ini di balik itu ada tokoh masyarakat yang namanya Haji Hasan Husin. Beliau seorang pejabat Krieuh, kalau dulu disebut Krieuh Bumi Ayu, dan dibantu oleh tokoh masyarakat namanya Min Hasim. Beliau mengajukan permohonan untuk dilakukan penelitian, itu dimulai tahun 80. Dari 9 titik Candi Bumi Ayu, baru sekitar 5 candi yang dilakukan penggalian. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa urusan pembebasan lahan yang masih belum selesai dilakukan. Nuansa Buddha sangat jelas terasa di dalam Museum Bumi Ayu. Terdapat banyak sekali peninggalan candi yang membentuk sebuah rupa yang menakutkan. Bisa dikatakan, museum ini sangat detail dan terawat. Semua tersusun rapi sebagaimana mestinya. Satu arca simbolik yang menarik adalah stamba bertumpuk 3, yang biasa disebut dengan stamba Chandra Sangkala, yang terdiri dari gajah, makhluk gana, dan singa yang melambangkan tahun pembuatan candi, yaitu 818 Saka. Terlihat sekali relasi yang kuat antara Sriwijaya dengan kompleks percandian Bumi Ayu. Relasinya di mana? Candi Bumi Ayu ini memperlihatkan adanya sikap toleransi, artinya mendukung, menjunjung keberagaman dalam hal beragama. Sementara Sriwijaya itu juga dikenal oleh dunia adalah salah satu kedatuan atau kerajaan yang memang menjunjung tinggi keragaman itu sendiri. Situs ini merupakan wadah informasi bagi masyarakat. Karena situs ini, kita dapat mengerti bagaimana Sriwijaya dahulu sangat dikdaya. Candi Bumi Ayu merupakan tempat ritual masyarakat pada masa Sriwijaya, yang pada masa itu ada 3 kepercayaan, Hindu, Buddha, dan Tantra. Jadi Candi Bumi Ayu adalah tempat ritual peribadatan mereka. Artinya Candi Bumi Ayu adalah tempat toleransi umat beragama pada saat itu. Artinya pada
masa Sriwijaya, nilai toleransi itu sudah ada, khususnya di Candi Bumi Ayu ini dengan bersama-sama dari berbagai kepercayaan mengadakan ritual peribadatan di sini. Toleransi itu sudah ada pada masa itu, dan alhamdulillah sampai saat ini pun nilai toleransi umat beragama tetap ada. Kita sekarang sudah sampai di situs Bukit Siguntang, salah satu situs arkeologi Sriwijaya yang berada di Kota Palembang. Hari ini kita temui sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak terkait dengan Sriwijayaan itu sendiri. Sehingga ini berbahaya dan ini merugikan, sehingga generasi muda terutama dia akan kehilangan jejak Sriwijaya itu. Erwan kembali melangkah, menelusuri situs peninggalan selanjutnya yang berada di Bukit Siguntang. Beberapa tahun sebelumnya dilakukan penggalian oleh arkeolog dan menemukan batu terakota berbentuk candi yang sama seperti terakota yang ditemui di Candi Bumi Ayu. Erwan mencoba mencari bekas galian tersebut yang berada di bawah lereng Bukit Siguntang ini. Di sini, di situs Bukit Siguntang, tinggalan Sriwijaya ini, berdasarkan catatan-catatan arkeologi, kawan-kawan arkeolog beberapa kali melakukan penggalian-penggalian di situs Bukit Siguntang ini, dan bisa juga di-search di Google. Hasil penggalian itu memang mereka menemukan adanya bata-bata atau terakota yang merupakan bekas pondasi dari keberadaan sebuah vihara. Menurut arkeologi juga, di Bukit Siguntang ini, berdasarkan prasasti yang disimpan di arkeologi Palembang, itu memang prasastinya bercerita bahwa Bukit Siguntang itu ada vihara. Jadi, kawan-kawan arkeologi yang melakukan penggalian memang menemukan adanya pondasi bekas vihara-vihara tersebut. Di kawasan ini ditemukan arca Amrawati yang bercorak Buddhisme. Arca yang ditemukan pada tahun 1920 di lereng bukit bergaya Amrawati, arca ini ditemukan dalam beberapa pecahan. Saya tahunya cuman tempat Siguntang ini ada namanya itu Putri Kembang Dadar kalau nggak salah, hubungannya di atas tuh. Kalau untuk kejelasannya sama kerajaan-kerajaan yang lain itu kurang tahu saya, Mas. Keadaan situs saat ini nyaris tak terlihat sebagai peninggalan Sriwijaya, namun sebagai tempat makom dan ziarah. Bagian atas situs ini dibangun air mancur dan beberapa bangunan yang bukan mengarah pada keagungan masa Sriwijaya.
Berjalan sekitar 4,3 km dari Bukit Siguntang, Erwan mengajak kami untuk menilik situs Taman Purbakala yang juga ada kaitannya dengan masa Kerajaan Sriwijaya. Di kawasan ini dahulunya banyak ditemukan puing-puing peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa berasal dari dinasti Qing, Yuan, dan juga Tang. Artefak-artefak tersebut ditemukan dalam beragam bentuk, seperti manik-manik, tali ijuk, keramik, dan sisa perahu. Temuan artefak yang ditemukan menunjukkan aktivitas padat di daerah ini. Kemungkinan kanal ini sebagai tempat transportasi dan taman ini sebagai aktivitas jual beli serta rekreasi. Situs Karanganyar merupakan situs hunian ketika era Sriwijaya karena ditemukan manik-manik dan gerabah yang menunjukkan adanya kegiatan dapur. Dahulu, situs ini merupakan kolam-kolam yang terhubung dengan Sungai Musi sehingga mereka ke sini untuk berlabuh dan bertempat tinggal sebagai situs hunian. Hari ini, situs ini sudah dibangun oleh bangunan-bangunan beton bertulang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sriwijaya. Bahkan ketika kita datang ke situs Karanganyar ini, kita sudah kehilangan jejak Sriwijaya. Namun kini, kanal serta area situs ini sama seperti Taman Bukit Siguntang yang tidak menunjukkan adanya peradaban besar Sriwijaya. Berjalan ke arah barat sepanjang 11 km, Erwan menuju kompleks pemakaman Ki Gedeing Suro. Kompleks pemakaman ini juga merupakan peninggalan dari Sriwijaya. Walau di atas candi ini ditemukan makam Ki Gedeing Suro, namun Erwan berpendapat bahwa makam ini baru ada pada saat Palembang Darussalam. Sementara bebatuan terakota sudah lebih tua umurnya ketimbang makam itu sendiri. Candi bercorak Hindu klasik ini dibangun pada abad ke-6 hingga abad ke-9. Hal ini pun diperkuat dengan tata batu spasial di sepanjang candi ini. Secara seni rupa, kita lihat di badan candi ini, di dinding-dindingnya masih terlihat adanya ornamen-ornamen secara geometris. Ada yang berbentuk segi 4, berbentuk bintang, segi 5. Itu kalau di dalam seni rupa namanya motif hias geometris. Motif hias geometris ini adalah termasuk tipe motif hias purba. Karena kalau sudah ke masa klasik, dia berubah menjadi motif hias sulur-sulur dan flora. Nah, keterkaitannya dengan Sriwijaya, candi-candi Sriwijaya umumnya terbuat dari terakota atau bata merah yang ada di Sumatera terutama hingga ke Jawa Barat. Dan Candi Gedeing Suro, kalau kita lihat bandingkan dengan kompleks percandian Bumi Ayu, adalah kompleks percandian yang kedua memiliki hiasan-hiasan berupa motif hias dalam hal ini geometris. Pemberhentian terakhir Erwan adalah PT Pupuk Sriwijaya yang hanya bersampingan dengan makam Ki Gedeing Suro. Dahulu kawasan ini merupakan Palembang Lamo atau Kuto Gawang yang ditembaki oleh meriam pasukan Belanda pada masa kemerdekaan. Namun, daerah ini sejatinya sudah ada sejak sebelum zaman Palembang Darussalam.
Di PT Pusri inilah Erwan meyakini letak ibu kota Sriwijaya. Hal ini berdasarkan banyaknya temuan prasasti di daerah ini, seperti Prasasti Talangtuo, Prasasti Bombaru, dan Makam Gede Ing Suro, yang jika kita amati letak temuan-temuan ini semakin mengarah ke PT Pusri akan semakin padat. Bahkan di Pusri ini sendiri ditemukan batu pesumpahan yang jika kita amati dan kita pelajari itu merupakan titah dari Raja Sriwijaya kepada seluruh masyarakatnya kala itu, atau semacam undang-undang saat ini yang keberadaannya pasti di ruang lingkup istana. Bisa kita lihat di latar belakang saya adalah pabrik pupuk Sriwijaya, yang kalau kita baca secara semiotika, daerah ini merupakan indeks daripada Istana Sriwijaya. Yang pertama, daerah ini dahulunya disebut Istana Kutogawang. Artinya relasinya dengan salah satu prasasti Rajendra Chola di India yang mengatakan ketika Nalanda atau Rajendra Chola menyerang Sriwijaya, mereka merampas hiasan-hiasan pada gerbang-gerbang Sriwijaya. Itu sebabnya Istana Kutogawang disebut dengan diksi Kutogawang, artinya kota yang ada gawangnya, ada gerbangnya. Itu salah satu indeks bahwa Kutogawang itu merupakan salah satu yang diserang oleh Rajendra Chola. Yang kedua, pabrik pupuk Sriwijaya merupakan daerah Palembang Lamo atau Kutogawang. Artinya pada masa itu diduga kuat adalah juga Istana Sriwijaya. Sriwijaya adalah bentuk sebuah kerajaan maritim yang agung. Sriwijaya begitu dikdaya. Bahkan untuk menemukan ibu kotanya, kita tak tahu harus mencari kemana. Hanya dengan menerka dan membaca, hanya mengamati dan mengambil hikmah dari masing-masing perjalanan dan juga bentuk-bentuk prasasti peninggalan Sriwijaya, kita akan mengetahui letak sebenarnya Kerajaan Sriwijaya.